perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 baitnya yang pertama. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai introitus untuk ayat pembuka untuk mengawali ibadah pagi hari ini terambil dari Matius 1 ayat 17. Matius 1 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, mari kita pujikan. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini anak-anakmu kembali kau kumpulkan, itu semua karena kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami kembali beribadah untuk memuji nama-Mu. Namun begitu Bapa, kami manusia lemah yang masih penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan-kesalahan. Seringkali kami kurang bisa melakukan kasih yang Kau ajarkan. Di dalam kami mengasihi sesama, kami seringkali memilih-milih. Kami kurang bisa menjalankan apa yang Kau perintahkan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon ampunan.
sehingga pada pagi hari ini kami layak untuk mengikuti ibadah dan kami layak untuk memuji nama-Mu bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberikan kita berita anugerah di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Berita anugerah di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18 begini bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikianlah firman Tuhan. Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama mari kita pujikan bersama-sama. Di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk hidup baru yang berbunyi demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita ikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama. Mari kita pujikan bersama-sama.
Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan mengaturkan segala permohonan kita hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami kembali kau kumpulkan. Kami kembali beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini kami kembali menghadap kepadamu untuk memohon. Hanya kepadamu lah segala permohonan kami aturkan. Kami berdoa bagi gerejamu ya Tuhan, GKJ TU Immanuel. Berkatilah gerejamu ini dengan segala program dan juga majelis yang ada. Kiranya gerejamu dapat berkembang, dapat menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar. Para majelis yang bertugas kiranya kau beri berkat, kau beri kesejahteraan di dalam mereka mengemban tugas, sehingga mereka dapat menjalankan tugas baik-baiknya dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab. Kiranya ya Tuhan, segala program yang ada, yang sudah tersusun, nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan rencana-Mu lah yang terjadi bagi kami semua ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat warga Immanuel, semuanya dari yang kecil hingga dewasa dan sampai tua, dengan segala kondisi, bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang belajar, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ataupun mereka yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Berkatilah mereka ya Tuhan, kuatkanlah dengan segala apa yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat menjalani hari demi hari dengan penuh kepercayaan dan selalu berharap hanya kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah mereka pribadi lepas pribadi, baik keluarga mereka masing-masing, di dalam segala pergumulan mereka tetap berserah kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa pula bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang dilanda pandemi, sedang dilanda wabah. Namun ini semua atas kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami yakin segala sesuatu dapat berlalu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada akhirnya itu semua adalah yang terbaik bagi kami, dan waktu-Mu adalah yang terbaik. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini, segala permohonan kami yang terucap maupun yang tidak terucap, namun Engkau menyadari dan Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan segala persembahan, segala apa yang menjadi berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kita kembalikan kepada Tuhan Yesus lagi. Sebagai landasan di dalam kita memberikan persembahan, terambil dari 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan segala kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itu jemaat nomor 302 bait 1 dan 2. Mari kita pujikan sambil kita memberikan persembahan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh mempersembahkan kembali apa yang telah Kau berkatkan kepada kami. Segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami haturkan kepadamu, meskipun itu tidak seberapa dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun ya Tuhan, inilah bentuk cinta kasih kami, bentuk kepedulian kami ya Tuhan terhadap gereja-Mu. Bapa di surga, kiranya persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk perkembangan gereja-Mu dan untuk perluasan gereja-Mu. Bapa di surga, berkati pula pengurus dan juga majelis yang mengelola keuangan ini. Berilah kesehatan, kesejahteraan, kiranya di dalam mengelola keuangan ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di sini untuk membimbing dan memberkati kami. Berilah kami telinga sebagai seorang murid, sehingga kami dapat mendengarkan dengan seksama. Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabim, Rehabim memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Siltiel, Siltiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semuanya baik dan semuanya sehat dan tetap semangat. Itu semua kasih Tuhan yang bekerja untuk kita semua di dalam diri kita, sehingga pada hari ini, di pagi yang indah ini, kita kembali berkumpul, kita kembali beribadah. Meskipun kita di rumah masing-masing, namun penyertaan Tuhan tetap selalu ada untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pastinya punya keluarga. Dari kita punya orang tua, punya kakek, punya buyut, di atasnya buyut lagi, dan di atasnya lagi, dan seterusnya. Mungkin ada yang nyebut itu pohon keluarga, dari leluhur turun ke
buyut, turun ke kakek, orang tua, dan sampailah kita. Itulah silsilah keluarga dari kita. Mungkin ada yang masih hafal nama dari mbah buyut kita, atau tidak usah jauh-jauh, kakek atau nenek. Pasti untuk ukuran kakek sama nenek banyak yang masih kenal, karena banyak dari kita masih mengalami. Tapi untuk mbah buyut dan seterusnya sudah jarang kita menjumpai mereka, karena umur manusia yang terbatas. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang berkisah tentang silsilah Yesus Kristus. Bila kita baca secara sesaat dan sekilas, tentunya apa sih ini? Ini hanya silsilah keluarga. Namun bila kita pahami dan kita renungkan, Allah pasti punya tujuan. Semua yang tertulis di dalam Alkitab ini pasti punya maksud dan tujuan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari silsilah Yesus Kristus. Hal yang pertama adalah Allah selalu menepati janjinya, atau Allah selalu menggenapi janjinya. Hal yang kedua, Allah bisa memakai siapa saja untuk menepati janjinya. Di dalam Allah menggenapi janjinya itu bisa memakai siapa saja. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Untuk yang pertama, Allah selalu menggenapi janjinya. Apa buktinya kok Allah selalu menggenapi janjinya dan menepati janjinya? Di dalam silsilah ini kita dapat mempelajari 3 poin. Di dalam ayat Allah menggenapi janjinya. Poin yang pertama adalah janji Allah kepada Abraham. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam Kejadian 12 Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Abraham akan dijadikan menjadi berkat bagi sesama. Janji Allah sudah terwujud ketika kita membaca silsilah tersebut. Dan ini bisa dibuktikan. Abraham dari seorang, ketika kita membaca sampai selesai, di situ banyak keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Jumlahnya begitu banyak, dan janji Allah memang sudah terbukti dan sudah digenapi. Di sini memang tertulis silsilah Yesus Kristus, artinya dari Abraham sampai Yesus itu yang satu garis. Belum lagi keturunan Abraham yang lainnya. Seperti contoh, anak dari Yakub tertulis Yehuda. Itu memang dari Yehuda turun garis yang pada akhirnya sampai kepada Yesus. Nah, keturunan Abraham yang lain, Yakub punya 12 anak laki-laki. Itu mereka pasti juga punya keturunan masing-masing, dengan istri dan anak cucunya, dan juga keturunan yang lain. Begitu banyaknya. Allah sudah berjanji kepada Abraham dan sudah ditepati, sudah digenapi. Bahkan janji Allah kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian sudah ditepati. Dengan membaca silsilah ini, dengan adanya silsilah, sudah terbukti bahwa suatu bangsa sudah terbentuk. Di sini sudah ada Raja Daud dan juga keturunannya. Itu juga suatu negeri yang sudah Allah janjikan kepada Abraham ketika Allah bertemu dengan Abraham. Di dalam Kejadian 12, Bapak Ibu bisa membuka dan membacanya. Poin yang kedua, di dalam Allah menepati janjinya. Janji Allah kepada Daud. Apa sih janji Allah kepada Daud? Janji Allah kepada Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Di sana diceritakan Allah berjanji untuk mengokohkan tahta kerajaannya. Tahta Daud akan menjadi kokoh untuk selama-lamanya. Dan ini terbukti. Yesuslah
yang mengokohkan tahta Daud. Yesus sendiri yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja, raja dari segala raja. Kerajaan Allah yang dipimpin oleh Yesus itu sendiri tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan maut yang menjadi musuh terbesar sudah takluk oleh Yesus itu sendiri. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan Allah. Yesus yang sudah mati bahkan sudah bangkit. Yesus kekal dan abadi. Kerajaan Allah juga kekal dan abadi, kokoh untuk selama-lamanya. Itulah janji Allah kepada Daud untuk mengokohkan tahta kerajaannya. Sudah dibuktikan dengan kehadiran Yesus Kristus, dengan datangnya Sang Mesias. Karena Yesus adalah raja segala raja. Kekuatan di dunia ini tidak sebanding. Bahkan Alkitab mengatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh itu adalah yaitu roh Yesus sendiri, roh Allah. Dari segala yang ada, roh Allah lah yang paling berkuasa. Tahta Daud sudah kokoh. Bahkan kerajaan Allah sudah berdiri sekarang dan sampai selama-lamanya. Besok, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu janji Allah yang sudah ditepati dan sudah digenapi. Poin yang ketiga, janji Allah untuk mengirimkan Mesias. Di dalam silsilah tersebut, ketika kita baca, Mesias yang dimaksud adalah ya Yesus Kristus itu sendiri. Dari awal Abraham sampai kepada Yesus, berarti Allah sudah menggenapi janjinya. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah ingkar janji. Tidak seperti manusia, ketika berjanji A, besoknya berubah B. Ketika berjanji B, besoknya C. Begitu. Hanya Allah yang selalu menepati janjinya. Meskipun seringkali Bapak Ibu, kita ketika menantikan janji Allah, seringkali kita banyak menuntut. Tuhan katanya berjanji untuk memulihkan kondisi keluarga saya, tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, kok keadaan belum berubah. Ingat Bapak Ibu, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dan Tuhan janjikan, itu menurut janji Tuhan, itulah yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita ingin janji Tuhan terwujud di dalam diri kita, di dalam hidup kita harus hidup seperti layaknya Abraham, Daud, dan juga orang-orang benar. Ketika Abraham sudah dijanjikan oleh Allah, Abraham hidup di dalam kebenaran. Abraham selalu taat. Daud juga begitu. Dia selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu melakukan yang Tuhan senangi. Tuhan pasti punya janji kepada kita. Baik kita secara pribadi, kita secara berkeluarga, kita secara bergereja, ataupun berbangsa dan bernegara. Tuhan pasti punya janji. Di dalam Tuhan menepati janjinya, kita harus bisa melakukan hidup benar dan taat kepada Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita hidup berkeluarga, suami istri, rumah tangganya berantakan, hancur. Allah sudah berjanji, karena dari awal janji Allah adalah damai sejahtera dan keselamatan. Allah tidak ingin rumah tangga seseorang hancur. Itu janji Tuhan. Namun di dalam perwujudan janji itu, pasangan suami istri itu harus komitmen. Dia harus bisa memperbaiki diri, harus hidup di dalam kebenaran, harus punya niat untuk berubah, untuk saling memaafkan, untuk saling menerima, saling mengampuni. Ketika ada permasalahan, satu sama lain cuek, tidak mau mengalah, pastinya tidak akan terjadi kerukunan. Ketika kita mau hidup
dalam bimbingan Tuhan seperti Abraham dan juga Daud, maka janji Allah bisa terwujud di dalam keluarga tersebut. Dan pasti keluarga tersebut bisa rukun kembali dan bisa dipulihkan. Allah sudah berjanji untuk memulihkan perekonomian kita. Namun kalau kita tidak berusaha, ketika kita ambruk, kita tidak punya niat untuk bekerja keras lagi, kita tidak punya niat untuk berusaha, apa mungkin janji Allah terwujud? Janji Allah bisa terwujud kalau disertai dengan niat kita hidup taat, hidup di dalam proses Allah. Ketika kita mau bekerja keras, mau bangun kembali, maka Allah yang sudah berjanji pasti akan menepati janjinya. Ibarat kata Allah sudah menyediakan ini buat kamu. Tapi kita kalau tidak mau menerimanya, tidak mau mengambilnya, kita juga tidak akan memegang dan tidak bakal memiliki itu. Janji Allah harus kita nantikan dengan penuh ketaatan dan juga hidup di dalam kebenaran. Itu pokok yang pertama di dalam silsilah Yesus Kristus. Dan pokok yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk menggenapi janji-janjinya. Di dalam silsilah tersebut Bapak Ibu, kita tahu di dalam tradisi Yahudi, perempuan itu tidak memiliki kedudukan. Perempuan tidak dianggap. Namun bagi Allah, perempuan kedudukannya sama. Di dalam tradisi Yahudi, silsilah keluarga ditulis dengan nama bapaknya. Sebagai contoh, Ishak anak dari Abraham, Yakub anak dari Ishak, selalu diikuti belakang bapaknya. Namun di dalam silsilah tersebut kita temui beberapa nama perempuan. Ini menggambarkan bahwa Allah berdaulat, Allah berhak untuk memakai siapa saja. Bahkan perempuan yang tidak dianggap sekalipun Allah mengangkat. Dan perempuan tersebut memegang kunci di dalam menggenapi janji-janji Allah. Sebagai contoh perempuan tersebut adalah Tamar. Kita tahu Tamar Bapak Ibu di dalam Kejadian 38. Tamar adalah menantu dari Yehuda. Menantu dan mertua. Sekali peristiwa mereka tidur bersama layaknya suami istri. Karena Yehuda menganggap Tamar sebagai perempuan sundal, perempuan yang tidak dianggap. Namun oleh Allah Bapak Ibu, perempuan ini melahirkan dua orang anak, yaitu Hesron dan Peres. Peres dan Zerah. Peres inilah yang memiliki garis keturunan, bila kita baca sampai selesai, itu sampai kepada Yesus Kristus. Wanita yang tidak dianggap namun oleh Allah bisa dipakai untuk meneruskan janji-janji Allah, supaya janji Allah itu bisa terwujud. Dunia tidak menganggap, namun Allah menganggap. Karena manusia baik wanita maupun perempuan segambar, karena Allah yang menciptakan. Perempuan yang kedua adalah Rahab. Di dalam Yosua 2, di dalam kisah pengintai-pengintai di Yeriko, Rahab adalah perempuan sundal. Perempuan sundal itu juga sama dengan pelacur. Mereka tidak punya nilai sama sekali. Namun Allah memakai perempuan tersebut untuk meneruskan garis keturunan. Karena Rahab sudah menyelamatkan pengintai-pengintai yang mengintai negeri perempuan tersebut, sehingga ketika Yeriko ditaklukkan, Rahab beserta keluarganya boleh hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita yakin Rahab mungkin hidup dan berkeluarga dengan mereka dan menjadi satu, dan sudah dianggap menjadi satu bangsa. Rahab telah melahirkan seorang anak. Di sini namanya adalah
Boas. Boas adalah cikal bakal dari Raja Daud. Perempuan yang ketiga adalah Rut. Bila kita baca kisah Rut, kita tahu Rut adalah orang asing. Rut berasal dari bangsa Moab. Di dalam Ulangan 23 ayat 3 sampai 6, di sana dijelaskan bahwa bangsa Moab itu dilarang untuk menjadi pengikut Allah. Karena pada waktu itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Moab itu tidak menyambut bangsa Israel dengan baik. Katakanlah sekedar memberi minum atau memberi makan, tidak. Justru bangsa Moab malah mengutuki bangsa Israel supaya bangsa Israel mendapat celaka. Namun oleh Allah itu ditentang dan dianggap jahat. Sehingga bangsa Moab di dalam Ulangan 23 tadi menjadi salah satu bangsa yang dilarang menjadi jemaat Allah. Namun kenapa Rut bisa? Itu adalah karena kasih Allah. Allah punya daulat, punya otoritas. Di dalam Rut bisa kita jumpai, dan ketika kita baca, Rut sungguh-sungguh mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsanya juga. Bahwa Allah Israel adalah Allahnya juga. Sehingga Rut dalam hal ini sudah benar-benar mengakui bahwa Allah lah Allah Israel, Allah yang benar. Rut melahirkan seorang anak yang namanya Obed. Obed kalau turun-temurun terus nanti sampai ke Daud. Perempuan yang keempat adalah Batseba. Kita tahu kisah Batseba di dalam 2 Samuel 11. Daud dan Batseba. Daud adalah selingkuhan dari Batseba adalah selingkuhan dari Daud. Daud menganggap Batseba perempuan murah. Ketika suaminya masih hidup, Daud punya niat jahat supaya dia bisa memiliki Batseba. Namun Allah berkehendak terhadap Batseba. Melalui Batseba lah Raja Salomo lahir. Dan kita tahu Salomo merupakan raja yang besar, raja yang penuh dengan hikmat. Dari Salomo lah nantinya turun-temurun satu garis lahirlah Yesus Kristus di dalam silsilah tadi. Perempuan selanjutnya adalah Maria. Kita tahu Maria ibu Yesus. Maria mengandung Roh Kudus. Oleh masyarakat Yahudi, kalau orang mengandung belum bersuami, itu adalah hukumnya mati. Dia bisa dihukum mati, bisa dihukum dilempar dengan batu. Namun Allah berkehendak melalui Maria lah, seorang wanita yang oleh masyarakat Yahudi dengan status seperti itu pastinya akan dihukum mati. Namun Allah tetap berkehendak, sehingga kita bisa baca di dalam silsilah tersebut pada akhirnya Yesus Kristus lahir. Itulah Bapak Ibu, wanita-wanita yang oleh masyarakat Yahudi tidak dianggap, namun Allah memakai mereka. Kita pun sama Bapak Ibu. Kita ini siapa? Kita adalah orang yang tidak berguna. Kita orang yang lemah. Kita orang yang bodoh. Oleh dunia seringkali kita dianggap remeh. Oleh dunia seringkali kita dianggap murahan. Kita terpinggirkan. Namun ingatlah Allah Bapak Ibu. Allah bisa mengangkat kita. Ketika Allah mengangkat, tidak ada orang yang bisa menurunkan. Ketika Allah membukakan pintu bagi kita, tidak ada orang yang bisa menutupnya kembali. Maka kita harus menyadari Bapak Ibu, siapapun kita, dari latar belakang apapun pekerjaan kita, entah kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai buruh, kita sebagai wira swasta, kita sebagai pekerja yang ikut orang, kita memiliki jabatan dan kedudukan tinggi. Bila Allah berkenan kepada kita, kita bisa dipakai.
Dan sebenarnya dan sejatinya kita semua sudah dipakai oleh Allah untuk mewujudkan janji-janji kita. Janji-janji Allah kepada kita pasti terwujud. Dan kita sebagai orang yang beriman harus benar-benar meyakini bahwa Allah selalu menepati janjinya dan Allah bisa memakai kita semua, siapapun kita, untuk menggenapi janji-janjinya. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan di dalam kita mengarungi hari demi hari, sehingga kita semakin ingat akan Tuhan yang Maha Kasih, akan Tuhan yang penuh dengan kedaulatan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersatu teduh. Kita mengaturkan permohonan pribadi lepas pribadi, yang mana pastinya Tuhan sudah berjanji kepada kita. Marilah kita aturkan permohonan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, demikianlah yang menjadi permohonan dan doa-doa kami pribadi lepas pribadi. Dan kami hendak menyempurnakan doa-doa kami ini dengan sebuah doa yang teramat sempurna, seperti yang telah Engkau ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu jemaat nomor 407, baitnya yang pertama. Mari kita pujikan. Dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih kita Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, baitnya yang pertama.